nyunat dana dari anggaran Formula E. Lo harus tahu, ya. Hutang Anies Baswedan ke Pak Yusuf Kala 700 miliar rupiah. Baru disetor nyunat dana Formula E 300 miliar. Utang Anies masih 400 miliar lagi ke Pak Yusuf Kala. Gundulmo, mau cari hutangan kemana kalau nggak didukung jadi presiden buat bayar hutang ke Pak Yusuf Kala pada saat jadi pilkup. Oke? Tidak ada fitnah itu. Suatu saat akan terbongkar di media sosial. Bongkar habis. Anies Baswedan akan diselidiki oleh KPK. Dan Nyai berharap itu akan terjadi sebelum Pilpres 2024. Anies Baswedan dijaga oleh JK dan dijaga oleh Cikas. Kenapa? Di sana ada kepentingan Cikas dan JK. Apabila Anies Baswedan jadi presiden, maka JK akan selamat dan semua aset-aset JK juga akan selamat. Begitu juga dengan Cikas alias Susilo Bambang Yudhoyono sudah galau, ya. Nah, munculan Nyai kali ini mendapat bisikan dari burung ababil Nyai. Skema politik 2024 yang diskema oleh JK dan SBY menyandingkan Anies Baswedan dengan AHY, tapi ternyata kayaknya nggak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi karena insya Allah Anies Baswedan sebelum 2024 akan mempertanggungjawabkan segala dosa-dosanya di Pemprov DKI. Semua kasus korupsi yang ada di Pemprov DKI insya Allah atas izin Allah SWT akan terungkap sebenar-benarnya. Kita tunggu kerjasama KPK, keprofesionalan KPK. Jangan sampai KPK masuk angin walaupun ada Bambang Wijanarko di TGWPP Pemprov DKI. Bukan berarti Anies Baswedan akan aman, akan selamat dari jeratan kasus korupsi, ya. Lalu Nyai juga curiga, apakah Stadion JIS itu bersih dari korupsi? Oh tidak, banyak yang di markup juga ternyata, saudara-saudara, gitu loh ya. Bagaimanapun Anies itu kan suka kelebihan biaya, kelebihan anggaran, salah bayar, ya kan, kelebihan membayar gitu loh, kelebihan kata, kelebihan sikap. Itu Anies Baswedan. Gubernur terburuk DKI adalah Anies Baswedan. Gubernur terburuk se-Indonesia adalah Anies Baswedan. Dan insya Allah satu-satunya gubernur DKI yang akan dipenjara di KPK adalah Anies Baswedan. Dan Nyai pastikan itu. Walaupun skema Pilpres sudah diatur oleh JK dan SBY menyandingkan Anies Baswedan dengan AHY, tapi ingat loh Pak SBY, biaya Pilpres itu mahal. Bapak mau nggak ngeluarin uang? Sebenarnya SBY banyak uang ya, tapi dia apabila dia mengeluarkan uang banyak, maka kita akan tahu uang itu datang dari mana. SBY pasti takut mengeluarkan dana besar, karena dia takut selama ini uang-uang siluman yang ada di tabungannya akan terkuak dan dilihat oleh masyarakat. Ternyata 10 tahun itulah hasilnya. Apalagi SBY mendapatkan satu hari 1 juta per barel dari petrol. Wow, dana itu berapa ya? Kalau 1 juta per barel satu hari berarti 30 juta 1 bulan per barelnya. Kalikan aja, itu US dollar loh hitungannya. Jadi wah, uangnya SBY banyak banget. Tapi SBY takut ngeluarinnya, ya. Di ujung-ujungnya nanti datanglah Sandiaga Uno untuk menyalip AHY dan akan bersanding dengan Anies Baswedan. Dan itu skemanya JK. Bagaimanapun JK ingin menyelamatkan aset-aset dan kekayaannya, dan JK masih ingin berkuasa di bawah ininya Anies Baswedan. Anies Baswedan ini bonekanya JK. Kalau udah ngomongin mereka punya batuk, kayaknya tuh mereka tuh virus banget gitu ya. Jadinya itu sampai sekarang batuk loh. Ya, pokoknya kalau udah ngomongin Anies, ngomongin Kadun, pasti Nyai langsung batuk, gatal tenggorokan Nyai gitu loh.
Kita buktikan apakah SBY berani mengeluarkan biaya untuk pilpres untuk anaknya. Ternyata tidak berani karena takut. Ya, lalu JK. Ternyata di ujung-ujung nanti si AHY dibuang. Masuklah Sandiaga Uno, ya. Tapi sebelum 2024, Anies Baswedan akan dipanggil oleh KPK, ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kita doakan, mari kebenaran di atas kebenaran segera diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala agar negara ini dipimpin oleh orang yang baik, orang yang jujur, yang betul-betul membela rakyat, yang betul-betul ingin memajukan bangsa dan negara ini, bukan manusia-manusia bejat, bukan manusia-manusia serakah, ya, yang ingin menyelamatkan kekayaannya, dinastinya, bukan manusia-manusia jahat yang ingin menghancurkan bangsa dan negaranya. Jangan sampai negara ini jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jadi kepada semua saudara-saudaraku, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebenaran di atas kebenaran di negara ini. Dan pastikan Anies Baswedan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke KPK. Ya, dan KPK kita tunggu keprofesionalan KPK. Jangan takut, lawan, hajar. Walaupun ada JK, ada SBY balik Anies Baswedan, jangan pernah takut. Demi negara Republik Indonesia, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ayo KPK, tunjukkan kerja kalian. Ya, jangan mau diintervensi sama manusia-manusia ini. Ini demi bangsa dan negara kita. Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa, lebih punya kekuatan. Kalian harus takut ya, hai KPK, semua penyidik KPK harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sama JK ataupun SBY atau sama Anies Baswedan atau Novel Baswedan. Jangan mau diintervensi oleh mereka. Tunjukkan KPK itu netral dan profesional, merdeka. Nampaknya rencana busuk Denny Indrayana bakalan gagal total, yang berusaha menyuarakan di media sosial bahwa Anies Baswedan ini terkait dengan kasus Formula E. Dengan menyuarakannya seperti itu, Denny Indrayana ini bermaksud untuk bagaimana agar masyarakat menilai bahwa pemerintah sengaja menjegal Anies Baswedan agar tidak menjadi calon presiden di 2024. Tetapi naasnya saat ini KPK betul-betul serius untuk mengusut kasus Formula E, dan kita tunggu apa yang menjadi prediksi Mbak Widya dan Nyai Dewi Tanjung ini, apakah betul-betul tepat atau meleset kali ini, karena sebelum-sebelumnya prediksi dua Sri Kandi NKRI ini tidak pernah meleset sama sekali. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.